Halo guys, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi ya. Nah, kali ini Kak Edi akan membahas materi tentang, bukan materi sih ya, soal-soal tentang transfusi darah ya, atau donor darah gitu-gitulah ya. Nah, nggak semua soal sih, cuma beberapa soal yang cukup kita bahas gitu ya. Oke, bagi kalian yang belum berlangganan, mari jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya. Kenapa Kak? Biar kamu bisa langsung tahu updatean terbaru, video terbaru dari Babysik Channel ya. Dan jangan lupa untuk selalu share ke teman-teman kamu gitu ya. Lanjut. Nah, langsung aja di sini kita lihat ya, ada soal pertama. Soal pertamanya bagaimana Kak? Ya, soal pertamanya seperti ini. Jika sel darah seseorang mengandung aglutinogen B dan dalam plasmanya mengandung aglutinin alfa, maka orang tersebut bergolongan darah. Nggak usah panjang-panjang. Kalau seseorang itu punya aglutinogen jenis B, ya berarti dia golongan darahnya B. Gitu aja. Ya, di sini B gitu aja ya. Jadi jangan dibuat ribet ya guys. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut sekarang ke nomor 2 guys. Ke nomor 2. Golongan darah Tini adalah A, tono B, ani AB, eni O. Dalam eritrosit susi terdapat aglutinogen A. Nih, lagi-lagi lihat aglutinogennya. Di sini aglutinogennya adalah A. Berarti di sini menandakan bahwa si Susi itu bergolongan darah A gitu ya. Jangan ribet-ribet ya. Dan apabila kejadian di sini, jika Susi membutuhkan transfusi darah, maka yang dapat membantunya adalah ingat konsep dalam transfusi darah, bahwasanya golongan darah O itu bisa memberikan darahnya ke siapapun, alias golongan darah O, siapa O? Yaitu si Eni. Eni ini adalah donor universal. Kalau dikatakan O adalah donor universal, berarti golongan darah O bisa mendonorkan darahnya ke Susi gitu kan. Berarti jawabannya harus ada si Eni, karena Eni bergolongan darah O. Yang tidak ada Eninya kita salahkan. Berarti yang A salah, B salah ya. Dan ini siapa ini? D. Eni. Ini mungkin Eni kali ya, Eni Dana. Harus ada Eninya. Kemudian ingat lagi, yang bisa mendonorkan darah ke golongan darah A selain O adalah ya A itu sendiri. Berarti si Tini ya, karena Tini itu A, harus sama-sama dong. Kan tadi Susi A, Tini A. Berarti cocok nih. Berarti Tini dan Enilah yang bisa mendonorkan darahnya kepada Susi gitu ya. Lanjut, nomor 4 ini sama kayak nomor 2 tadi ya. Seseorang yang sel darah merahnya ya. Wait. Sebentar, ada gangguan teknis. Oke, nah kita lanjutkan ya. Nah, nomor 4, seseorang yang sel darah merahnya mengandung aglutinogen A, berarti kamu fokusnya di sini nih. Di aglutinogen A, berarti golongan darah A. Ya, cepat sekali ya. Jangan lama-lama, pusing nanti kalian. Lanjut, nomor 6. Sekarang kita masuk soal nomor 6 nih, soal luar biasa guys ya. Jadi gini ceritanya, aglutinin ini adalah antibodi guys. Ya, antibodi, jangan kalian lupakan itu ya. Nah, di sini konsepnya gini, yang udah di video sebelumnya ya, kayak dibahas tentang transfusi darah tuh ya. Yang namanya A, kalau dia ketemu alfa, pasti dia akan mengalami aglutinasi disimbolkan dengan tanda plus. Tapi kalau A ketemu selain alfa, berarti dia akan negatif. Mungkin dia ketemu beta ya, dia akan negatif atau tidak terjadi penggumpalan atau aglutinasi gitu guys ya. Lihat di sini, P ketika dikasih aglutinasi A, dia mengalami penggumpalan. Berarti dia nggak cocok nih sama alfa. Siapa yang kalau ketemu alfa dia jadi plus? Ya A. Berarti golongan darah P-nya ini, maksudnya golongan si siswa P adalah golongan darah A. Karena A ketemu alfa pasti bakal bukan membeku, menggumpal ya. Nah, sekarang Q.
Ki ketika ketemu beta akan menggumpal. Siapa yang ketemu beta akan menggumpal? Ya golongan darah B gitu kan. B ketemu beta menggumpal gitu kan. Konsepnya gitu aja. Dan kalau R dikasih siapapun itu tidak akan menggumpal. Siapa itu golongan darah yang kalau dikasih sama siapapun dia it's okay. Siapa itu? AB ya. Ingat selalu bahwa AB itu adalah resipien universal. Artinya dia bisa dikasih siapapun. Dikasih siapapun dia nggak akan menggumpal darahnya. Lihat nih, tidak menggumpal, tidak menggumpal, tidak menggumpal gitu ya. Sedangkan kalau yang S apa yang S? Yang S ini jika dikasih siapapun itu ya, dia akan menggumpal. Siapa itu yang dikasih siapapun akan menggumpal? Si O ya, golongan darah O itu dia tidak bisa menerima, cuman bisa memberi ya, kebalikan dari si AB. Kalau yang T itu kita nggak bisa jelasin apa maksudnya ya, mungkin itu golongan darah yang lain kali, itu cuma sebagai pengecoh. Nah dari sini kalian bisa temukan jawabannya, bahwa yang P adalah bergolongan darah A. Q golongan darah apa? Harusnya B. R golongan darah apa? AB. Oh ternyata ada dua jawabannya. S golongan darah A, salah gitu ya. T B, bukan, harusnya kalau B di sini plus dong ya kan. Jawabannya by the way ada dua ya. Jadi ada dua jawaban, yaitu boleh A, boleh C, karena kalau R itu kan AB ya, tidak bisa menggumpal ketika diberikan siapapun itu, sedangkan P bergolongan darah A. Next, sekarang kita bahas soal yang nomor 7. Nah, di sini kamu bisa amatin ada 3 kotak nih guys, 3 kotak, kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4 ya. Nomor bagian 3 ini dikasih clue atau petunjuk bahwa nomor 3 ini mengandung agglutinin beta. Dia punya agglutinin beta guys, berarti sudah ketahuan kalau yang nomor 3 ini pasti golongan darah apa. Beta nggak mungkin ketemu B, pasti bisa menggumpal dong, pasti dia golongan darah A. Karena A ketemu beta nggak bakal menggumpal. Ingat aturan transfusi darah. Kalau golongan darah A nggak mungkin ketemu sama beta, nggak mungkin ketemu sama alfa di dalam darahnya sendiri. Pasti ketemu yang lain yaitu beta. Maka yang nomor 3 pasti golongan darah A. 1, 2, 3, 4. Urutan ketiga harus golongan darah A. 1, 2, 3. Salah ya. Harus A. 1, 2, 3 masih boleh. 1, 2, 3 B, salah. 1, 2, 3 oke. 1, 2, 3 oke. Dan kalau kamu perhatikan yang nomor 4 ini, nomor 4 ini bisa menerima darah. Lihat, ini boleh ngasih ke sini, nomor 2 ngasih ke sini, nomor 1 ngasih ke 4. 1, 2, 3 bisa memberikan darahnya ke nomor 4. Berarti 4 ini adalah golongan darah AB. Karena AB adalah resipien universal. Berarti endingnya harus AB. Endingnya AB, salah. Endingnya AB, salah. Berarti yang mana jawabannya? Yang ini, yang tersisa. Ya, gitu guys. Dan yang terakhir di sini ada soal ya. Bila darah bergolongan darah A ditransfusikan ke golongan darah B, ingat di sini harus kamu tuliskan dulu siapa yang donor dan siapa yang resipien. Di nomor 10 ini kita tuliskan dulu ya, bahwasanya si A-nya itu bergolongan darah A ditransfusikan. Berarti A ini memberikan darahnya ke golongan darah B. Berarti A ini si donor ya. Sedangkan si B-nya adalah penerimanya atau resipien. Kalau orang ngasih darah, yang akan mengalami penggumpalan siapa? Resipiennya. Jadi konsepnya darah resipien lah yang akan digumpalkan oleh antibodi miliknya si donor. Donor punya antibodi apa? Atau agglutinin apa di sana? Karena dia golongan darah A, berarti golongan darah A punya jenis antibodi atau nama lainnya agglutinin. Agglutinin apa? Beta. Dan nanti si beta ini akan menggumpalkan agglutinogen dari si resipien. Siapa agglutinogen dari resipien? B. Ingat, beta ketemu B akan mengalami agglutinasi. Maka jawabannya harus apa? Yang menggumpalkan adalah donor ya, atau pemberi. Jadi di sini bacaannya gini. Agglutinin pemberi gitu ya. Agglutinin pemberi menggumpalkan agglutinogen penerima gitu ya. Yang A, agglutinin penerima, no.
Yang penerima dia diem aja, salah. Aglutinogen penerima menggumpalkan, bukan. Yang menggumpalkan adalah yang kalau udah ngomongin menggumpalkan itu aglutinin, bukan aglutinogen ya, aglutinin. Aglutinin pemberi menggumpalkan aglutinogen penerima. Nah, ini yang cocok ya. Jadi donor tadi punya aglutinin atau antibodi beta yang akan menggumpalkan aglutinogen si penerima karena dia punya B. Beta ketemu B akan menggumpal atau aglutinasi. Jelas ya guys? Oke, silakan jika kalian masih bingung, boleh kalian putar-putar atau ulang kembali penjelasan dari Kak Edi ya. Mudah-mudahan bisa paham. Silakan tinggalkan komentar kalian jika masih ada yang bingung tentang atau terkait video yang baru saja Kak Edi jelaskan. Berbisik channel belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.